Jadi meskipun longgar tetap tali sukma, cuma belum Ya, istimewa. tetap tali sukma ya, tapi belum istimewa Kang. Ya seperti ciri-ciri dari bambu dampit yang saya jelaskan dulu Kang. Jadi kalau bambu dampit kan yang ruasnya sejajar-sejajar. Bambu kurung pun sama gitu. Jadi lubangnya itu, rapinya itu termasuk ke dalam lubang tapi rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sedulur dengan Bambu Ungker. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di rumahnya Kang Dewa Erlang ya. Dan masih di kawasan Jombang Mojowarno. Beliau juga salah satu pecinta bambu unik dan juga pembolang sejati di alam. Mari langsung saja kita masuk ke dalam untuk melihat koleksi dari bambu uniknya. Nah, ini sedulur koleksi bambu unik yang dimiliki oleh Kang Dewa Erlang. Ini kalau saya lihat macam-macam pakem juga. Iki sing ngedukne kopi iki sing. Kira-kira koleksi ini berapa Kang Dewa Erlang iki? Jumlahnya Kang? Iya. Kisaran berapa ini? Ini 100, wah nggak sampai 100 kayaknya enggak sampai ya. 80. Iya, sekitar 80. 80. Soalnya campur Kecil-kecil kan? yang mini-mini ini dijadikan satu. Nah, sebenarnya ini seperti ini kan banyak ini, cuma dijadikan satu wadah, satu dumpal. Itu yang kuning itu dikasih warna atau gimana? Sebagian warna itu kan? Dikasih warna itu ya? Iya, bagian natural. Ada yang asli pring kuning. Yang pring kuning mana? Yang combong menara. Oh, Berarti sing liyane Tontong. kuning itu palsu itu. dikasih warna. Pemanis Bang. Tambah gula. Ada rasanya itu. Luar biasa. Ini juga ada carang 1000 yang dipajang di depan. Produk Guro. Ini bolang sendiri Kang Bloro atau gimana Kang? Dapat kiriman Oh. dari Kang Agus Jagor. Tarian ya berarti ya. Tarian. Sempurna ya. Sautan. Hasil sautan ya. Hasil gendaman. Welas AC. Selain ini mungkin ada lagi Kang? Itu kan di pojok itu kan. Oh, ditaruh di sini rumahnya. Ini sejajar atau gimana ini Kang? Tumpang sari sejajar. Semua? Tiga-tiganya? Nggih, Oh, masih tumpang sari. tumpang sari. Yang atas iki sing medeni pedang iki. Pedang asli. Pedang asli. Nah, iya. Pedang-pedang. Jerone kayu kan. Ini ketiga-tiganya ini kurung beda-beda atau gimana nih Mbah Warno? Kelihatannya kalau di Kurung brojo semua itu. kurung brojo semua. Iya. Tapi yang atas, yang ini yang sendiri ini ada rantingnya di dalam itu Yang mana? masuk yang ini. Atas kan? Iya, masuk tali sukma atau enggak itu? Nah, buat ngarani. Kan ada ranting kecil itu. Iya, ranting yang ini ada. Oh belum tali sukma itu. Soalnya itu benggang Kang. Itu pun kurungnya belum sempurna. Oh. Ya. Belum tali sukma tuh. Ya, belum. Kalau tali sukmo itu kurungnya rapet. Belum ada. Si kecil-kecil barangkali ada.
Belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada. Oh ya wis tak dongane sih oleh mulang oleh. Amin. Oke Kang Erlang, ini mumpung di sini ada Mbah Warno, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mengenai pakem atau apa, silakan monggo. Nggih, matur nuwun Kang Haidar. Ngeten, Mbah. Ciri-ciri kurung tali sukma ingkang sae niku sing pripun? Ciri fisiknya. Ciri fisik ya. Nggih. Oke sedulur, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya sudah bisa berkunjung di kediaman beliau, sahabat saya Kang Dewa Erlang. Ya, kebetulan tadi dari rumahnya beliau Kang Anton, terus ini langsung kunjung ke rumah beliau Kang Dewa Erlang, sekaligus silaturahmi untuk menambah tali persatuan, sekaligus menambah kekuatan tali persaudaraan secara lahir maupun secara batin, khususnya buat sahabat-sahabat saya yang berada di Mojo Warno sini. Oke sedulur, saya akan menjawab dari pertanyaan beliau tadi, hubungannya dengan bambu kurung tali sukmo yang istimewir ya. Betul. Yang istimewir lur, yang istimewa. Terima kasih tadi Kang Erlang sudah bertanya langsung ciri-ciri secara fisik dari bambu kurung tali sukmo yang istimewa ya. Bambu kurung tali sukmo yang istimewa itu besar, kecil, itu sama, fisiknya sama. Dalam artian, andaikan mendapatkan bambu kurung tali sukmo itu rantingnya ini masuknya ke dalam lubang, ini rantingnya ini rapat, jadi nggak spasi, rapat, minimal benggang sedikit nggak masalah, yang penting ini sudah rapat. Nah, misalkan bambu kurungnya besar tapi kurungnya ini bener-bener apa, mengecil, tapi rantingnya ini walaupun segini tapi tetap rapat gini kan. Nah ini yang istimewa. Terus misalkan yang kecil, walaupun ini ranting sekecil apapun, tapi kalau rantingnya itu juga rapat gini, ya juga istimewa. Jadi intinya ranting yang masuk ke dalam kurung tadi itu rapat. Nah ininya gitu. Jadi nggak benggang, lubangnya besar tapi rantingnya kecil. Nah itu belum. Tapi yang asli sempurna itu lubangnya kecil, rantingnya juga ngepas. Nah, kan ada bambu kurung walaupun besar batang utama tapi melingkarnya ini kan kecil lubangnya. Nah itu yang istimewa gitu kayaknya. Jadi meskipun longgar tetap tali sukmo, cuma belum Ya, istimewa. tali sukmo ya, tapi belum istimewa Kang. Ya seperti ciri-ciri dari bambu dampit yang saya jelaskan dulu Kang. Jadi kalau bambu dampit kan yang ruasnya sejajar-sejajar. Bambu kurung pun sama gitu. Jadi lubangnya itu, rantingnya itu termasuk ke dalam lubang tapi rapat. Nah, gitu. Itu yang jelas kayak gitu. Iya. Ya, barangkali ada lagi Kang Erlang. Kenapa kok setiap pembawang itu yang bikin penasaran itu pasti bambu kurung, Pak? Seperti punya daya tarik tersendiri kalau bambu kurung itu, Pak. Kenapa kok seperti itu, Mas? Soalnya gini, memang bambu kurung itu di samping secara fisik itu membawa seni yang sangat luar biasa, sekaligus bambu kurung itu membawa arti atau filosofi yang benar-benar bisa menyentuh ke dalam jiwa. Karena itu sebagai daya pengingat setiap hamba, setidaknya setiap hamba itu ketika melihat bambu kurung itu sudah pasti teringat bahwa seperti ada yang mengingatkan pada diri kita, oh ya, saya menemukan bambu kurung, berarti saya harus mengurung segala sesuatu hawa nafsu yang kurang bagus di dalam jiwa kita, maksudnya gitu. Jadi itu istilahnya itu untuk mengingatkan jiwa-jiwa hamba supaya hamba
itu bisa menjadi jiwa-jiwa yang benar-benar bisa menahan segala sesuatu dari hawa nafsu tersebut. Maksudnya cuma gitu ya. Oh, iya. Tapi andai kan dijelaskan lebih detail lagi banyak sekali itu. Udah keluar di YouTube itu? Sudah. Kurung berapa, 1 putaran, 2 putaran? Sebenarnya gini, bambu kurung itu antara 1 putaran 2 putaran itu sama. Itu justru prosesnya. Justru bambu kurung itu yang bagus itu 1 putaran, bukan 2 putaran atau 3 putaran. Malah 1 putaran. 1 putaran. 1 putarannya sudah cukup kok. Kenapa harus banyak-banyak? Istilahnya 1 putaran Kalau sudah 1 putaran itu berarti nafsu kita itu sudah bisa terkendali. Nah, kalau 2 putaran, 3 putaran berarti itu saking besarnya nafsu. Gitu aja cara menyikapi gitu. Jadi andai kan mendapatkan bambu kurung 1, 2, 3 ya nggak apa-apa. Itu kan memang sebagai sarana suatu kajian. Di samping itu untuk menambah koleksi, menjadi suatu kebanggaan tersendiri khususnya bagi pembolang-pembolang kan gitu. Yes, yang jelas itu setiap bambu itu pasti sangat bermanfaat sekaligus sebagai pengingat kita selama kita itu tidak bersuudzon pada segala sesuatu. Makanya itu setiap kajian dari bambu unik itu dilihat dari nama pakem itu semua kita kembalikan pada diri kita masing-masing, itu akan lebih baik. Kira-kira gitu loh. Ya, yang terakhir Mbah, pesan untuk kami para pemula, kan masih baru Mbah. Belum ada 2 tahun lah saya. Iya. Pesannya gimana Mbah untuk para pemula ini Mbah, dalam menghadapi kalau di rumpun, kalau dapat pakem? Ya. Ya gini. Kalau menyikapi dari pemahaman saya, setelah saya membuktikan sendiri di dalam komunitas pecinta bambu unik Nusantara, khususnya di wilayah Mojowarno ini, saya sangat salut sekali dan saya sangat merasa bersyukur bahwa ternyata di dalam dunia bambu itu sangat berarti sekali, khususnya bagi para pecintanya bambu. Itu satu. Dan yang sangat luar biasa lagi itu di dalam untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan, khususnya di dalam persaudaraan, khususnya di komunitas pecinta bambu unik Jombang sini, itu kekompakan. Itu yang kedua, kompaknya itu sangat luar biasa itu. Terus untuk pesan, sebenarnya pesan itu kita sama-sama gitu aja kan ya. Pesan itu sama-sama juga pesan bagi diri saya sendiri, juga mungkin untuk saudara-saudara ya. Memang untuk suatu perjalanan di dalam pencarian jati diri lewat sebuah bambu unik Nusantara ini, itu tidak lepas harus niat karena Allah. Yang pertama, yang penting, satu, niat karena Allah, bahwa segala sesuatu itu memang kita tujukan pada Allah, supaya di dalam pencarian bambu unik tersebut itu tidak menjadikan suatu gagal paham dalam menyikapi segala sesuatu tentang arti filosofi, bahkan dari khasiat atau kegunaan dari bambu tersebut. Kalau sudah kita serahkan pada Allah segala sesuatunya, tentulah hanya Allah yang memberikan suatu kelebihan dari olah rasa lewat sebuah alam, yaitu lewat bambu unik Nusantara ini. Terus yang penting lagi yaitu setidaknya di dalam olah rasa ngaji deling ini sekaligus ngaji alam, ngaji rasa ini, modalnya kita adalah senang, gitu aja. Senang dalam arti senang atas segala sesuatu kebesaran Allah yang telah diciptakan. Karena memang senang itu memang rohnya ikhlas. Kalau ikhlas belum tentu senang, tapi kalau senang berarti sudah ikhlas. Itu yang pertama, yang utama gitu. Soalnya kalau di dalam suatu perjalanan untuk pencarian jati diri lewat sebuah bambu unik, yaitu lewat ngaji alam tersebut, kalau sudah diiringi dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang, tentulah di situ akan tertanam energi-energi yang benar-benar positif pada setiap penemunya. Kalau
sudah masuk ke dalam energi yang positif itu, tentulah secara otomatis akan membimbing jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang sangat peka untuk menghadapi segala sesuatu kehidupan dalam sehari-hari kita, terutama dalam pengendalian hawa nafsu, satu, pengendalian amarah, pengendalian suatu ucapan, juga pengendalian dalam segala sesuatu dalam beradaptasi dengan sesama saudara. Karena memang ngaji alam ini memang secara tidak kita sadari di situ sangat berarti sekali dalam menempuh perjalanan tersebut. Karena apa? Dalam ngaji Deling ini kan pertama ngajinya itu dari rumah, itu sudah niat karena Allah. Mencari bambu sampai di tujuan, itu pun niat karena Allah supaya diberi keselamatan. Terus mencari bambu lewat suatu ketenangan, mulai dari batang, ranting, bahkan belum ketemu lagi hewan-hewan, nggak tahu lah. Di situ sudah tertanam suatu ketenangan. Terus dan yang terakhir, setiap bolang itu pasti kita sudah berkurang dalam kata-kata, istilahnya kan gitu, dalam kata-kata. Nah, itu berarti sudah mengurangi pembicaraan kita untuk istilahnya itu mengurangi pembicaraan yang tidak berguna, karena di situ sudah tertanam satu ketenangan. Makanya hasil dari perjalanan spiritualis alam tersebut secara otomatis itu akan membawa unsur positif di dalam lingkungan, di dalam keluarga kita. Itu yang sangat halus sekali dan itu sangat nyata. Gitu. Makanya saya pesan buat sedulur-sedulur, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara ini, jangan terlalu fokus pada segala sesuatu energi-energi, misalkan lewat kodam dan lain sebagainya. Penghuninya nggak usah. Yang penting kita tetap hakul yakin bahwa segala sesuatu itu Allah pasti memberi sesuatu kelebihan pada setiap ciptaannya, dan itu akan membawa berkah buat pemiliknya. Gitu aja, guys. Kita niat, seneng, ikhlas, rawat yang bagus, disitulah nanti akan membawa berkah tersendiri. Gak tahu, semuanya hanya Allah yang maha segala-galanya, ya gitu Bang. Ya, terima kasih Mbah. Sangat berguna sekali nih Mbah. Matur nuwun rawuhe pun tim bambu wengker. Nggih. Tepe-tepe ten Jombang. Sami-sami. Kiranya sampai di sini dulu sedulur peliputan saya mengenai bambu unik di rumahnya Kang Dewa Erlang. Dan semoga apa yang beliau tanyakan tadi kepada Mbak Warno bisa menambah wawasan buat kita semua, terutama para pecinta bambu unik di Nusantara ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya, baik dari tutur sapa ataupun dari video ataupun gambar, karena saya nggak bawa tripod, jadi tangannya kesel ya, mau goyang-goyang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekarang ini saya mau ngopi dulu dulur. Sekian, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.